Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Apa? Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah ayo biar selesai. Menggogong. Menggogong. Menggogong dan apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Lu sama gua. Bang, Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang orang tua. Enggak usah. biarin dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temennya, Pak. Menggogong. Jangan. Oh, sorry. Jangan, Pak. Maaf loh. Memang anak tapi ya tolong kok. Kenapa kau bilang kita cari sensasi apa nih? Kita yang cari sensasi itu anakmu anjing. Sudah Pak. Yang cari sensasi itu anakmu anjing. Yang cari sensasi itu anakmu anjing. Mana Pak? Ini wilayah kami Pak. Saya senatornya security sini. Mohon tadi diam enggak masalah. Tapi jangan di sini. Kamu berdiri. Jangan di sini. Ini wilayah kami. Sudah ayo. Gua mencari orang ini. Bagi yang tahu silakan hubungi gua, bisa di inbox di Twitter gua atau di Facebook gua. Buat gua kekonyolan ya, maksudnya ini masalah anak-anak. Kalau masalah anak-anak selesai atau pihak sekolah selesai. Ini ketengilan masalah anak-anak bawa preman ke sekolah, intimidasi anak kecil suruh bersujud, orang tuanya juga diintimidasi, sekolah juga diintimidasi. Lu maunya apa? Lu kalau jagoan, lu main to main sama gua. Gak usah dipisahin, gak usah pakai preman, gak usah pakai polisi. Lu one by one sama gua. Kalau lu mau jagoan, gua bukan so jago. Tapi gaya lu sebagai orang Tionghoa, lu bikin malu, ketengilan lu. Bawa preman ke sekolahan. Lu one by one sama gua. Kalau lu punya nyali, kalau lu cowok, gak usah dipisah, gak usah pakai polisi. Yang minta ampun baru lepas. Mau patah belum minta ampun, lanjut. Mau mati belum minta ampun, lanjut. Gak usah pakai polisi. Lu one by one sama gua. Apa? Ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah ayo biar selesai. Menggogong. Menggogong. Menggogong dan apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Lu sama gua. Bang, Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang orang tua. Enggak usah. biarin dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temennya, Pak. Menggogong. Jangan. Oh, sorry. Jangan, Pak. Maaf loh. Memang anak tapi ya tolong kok. Kenapa kau bilang kita cari sensasi apa nih? Yang cari sensasi itu anakmu anjing. Sudah Pak. Ini wilayah kami Pak. Saya senatornya security sini. Mohon tadi diam enggak masalah. Tapi jangan di sini. Kamu berdiri. Jangan di sini. Ini wilayah kami. Sudah ayo. 10 negara dengan jumlah penduduk Chinese terbanyak di dunia. Nomor 10 di Peru dengan 1,3 juta penduduk Chinese, terutama dari wilayah delta Sungai Mutiara di Guangdong, Tiongkok. Nomor 9 di Filipina dengan 1,35 juta orang Chinese dari Provinsi Guangdong dan Provinsi Fujian Selatan, terutama di Quanzhou, Zhangzhou, dan Xiamen dengan 90% dari Quanzhou dan 10% dari Guangdong. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Minnan. 8 adalah Australia, memiliki sekitar 1,4 juta penduduk Chinese yang berasal utamanya dari Guangdong, Fujian, Hong Kong, dan Taiwan. Yang ketujuh di Myanmar dengan sekitar 1,63 juta orang Chinese. Sebagian besar berasal dari Provinsi Fujian dan tinggal di Myanmar Utara. Yang keenam, Kanada memiliki jumlah penduduk sekitar 1,77 juta Chinese, terutama di Vancouver, di mana populasi orang Chinese berjumlah 21%. Yang kelima, Singapura dengan sekitar 2,8 juta Chinese. 74% populasi orang Chinese berasal dari provinsi pesisir seperti Provinsi Guangdong, Fujian, dan Hainan. Yang keempat, Amerika Serikat dengan sekitar 5,8 juta Chinese.
Jumlah penduduk terbesar adalah dari Provinsi Fujian, yaitu sekitar 1,1 juta. Lalu Hebei dan Liaoning yang masing-masing sekitar 550.000 dan tersebar di New York, Los Angeles, dan San Francisco. Kita masuk ke 3 negara dengan jumlah penduduk Chinese terbanyak di dunia. Nomor 3 adalah Malaysia dengan sekitar 7,4 juta Chinese, terutama dari Provinsi Fujian, Guangdong, Guangxi, dan Hainan. Urutan kedua adalah Thailand, yaitu ada sekitar 10 juta dari Kaohsiung, Xiamen, dan wilayah lainnya. Dan urutan pertama adalah Indonesia dengan jumlah penduduk Chinese sekitar 20 juta jiwa, mayoritas berasal dari Provinsi Hainan, Fujian, dan Provinsi Guangdong. Patung naga emas terbesar di Indonesia. Patung naga ini dibuat di Xiamen, Tiongkok dan diimpor ke Indonesia. Dengan panjang 153 meter dan tinggi 9,9 meter. Lokasinya ada di Patung Naga Kemakmuran Peak 2. Karena ini tahun naga, silahkan datang dan nikmati pemandangan patung naga emas terbesar di Indonesia ini. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang terstruktur, sistematik, dan masif. Pertanyaan kita, ketika Front Pembela Islam dibubarkan, pertanyaan saya, atas sebab apa FPI dibubarkan? Dalam ilmu hukum, dalam ilmu kehidupan, ketika orang talak 3, cerai dengan level 3, itu kan ada yang fatal. Lalu kita bertanya, FPI dibubarkan karena apa? Berapa triliun FPI telah korupsi? Berapa banyak orang yang dibunuh oleh FPI? Dan ketika itu terjadi, hampir tidak ada pembelaan. Padahal ini adalah tanda-tanda kebangkitan PKI yang semakin mewujud. Gelombang-gelombang yang mengarah kepada pembakaran sekolah dan pesantren. Tanggal 27 bulan Februari 2022, perguruan Muhammadiyah di Cimetuk, Ciluring, Banyuwangi, itu pelangnya digergaji. Awal tahun 2021, masjid dan sekolah pesantren Muhammadiyah dibakar di Lamongan, Jawa Timur. Perguruan Muhammadiyah di Mandailing, Natal sudah 5 kali dilempari bom tanpa ada yang mempersoalkan. Saya ingin katakan kepada sidang jemaat yang berbahagia, musuh-musuh ini semakin hari semakin terang-terangan, sementara kita masih bertanya terus, PKI-nya mana? Saya akan balik menjawab, buktikan kepada saya kalau PKI tidak ada. Sekarang mereka telah muncul dalam bentuk-bentuk yang bervariasi. Dari dia mengeluarkan buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, terbit bulan Juni tahun 2002. Dan buku tersebut sampai hari ini sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar. Pada bulan September 2005 terbit buku berikutnya, Anak PKI Masuk Parlemen. Kongres PKI terakhir tahun 1967 di Blitar Selatan, Kongres ke-7. Kongres ke-8 di Sukabumi Selatan tahun 2000, Jawa Barat. Kongres ke-9 di Cianjur Selatan tahun 2005, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Kongres ke-10 tanggal 17 sampai tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di Magelang, Jawa Tengah. Kongres PKI yang ke-12 di Banyumas, Jawa Tengah tahun 2015. PKI mana lagi yang akan kau dustakan? Mungkin kita menunggu seperti peristiwa tahun 1946. Ketika Kesultanan Delhi diserbu oleh pemuda rakyat, oleh FDR pasukannya Amir Sarifuddin, seluruh kesultanan disembelih, anak-anak gadisnya diperkosa dan dibunuh oleh orang-orang PKI tahun 1946. Saya, Alfian Tanjung, yang menekuni kebangkitan gerakan PKI, bertanya-tanya, sejauh mana tuan-tuan di sini mengerti bahwa mereka sedang menunggu hari-hari penyembelihan buat umat Islam? Kita memang dibuat tidak mengerti ada apa dan di mana. Buktikan. Bagaimana mereka menembak mati seorang Ustadz Alex yang ada di daerah Tangerang, Banten. Ustadz Sahid Caniago di Batam sedang menyampaikan tausiah zuhur, dikejar-kejar oleh seorang jamaah. Bayangkan Ustadz lagi berceramah, dikejar-kejar. Ustadz Jamaluddin yang ada di Bekasi, itu punggungnya putus di samurai. Kelihatannya memang kita menunggu dulu ada kepala pengurus PDM nih di sini baru percaya.
Kita menunggu dulu masjid kita dibakar, baru kita percaya. Saya nyatakan dengan berat hati di penghujung akhir khutbah pertama saya, PKI sedang terus mempersiapkan Ishhadu bi anal PKI. Sementara generasi-generasi kita, Bapak PKI apa ya? Aku percaya itu dongeng. Nah, itulah yang sekarang sedang terjadi. Maka sebagai penutup, semoga jamaah dan jemaat yang berbahagia menangkap tersirat makna terkandung maksud. Kalau kita tidak siapkan generasi-generasi pemberani, generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang punya feeling situasi, generasi-generasi yang menghitung langkah kemungkinan terburuk, maka jangan salahkan siapa-siapa. Karena FPI sudah dibubarkan, mereka sedang men-TO untuk membubarkan MUI berulang-ulang. Mereka menginginkan membubarkan PKS karena PKS menolak untuk menyetujui IKN, dan sesungguhnya mereka sedang men-TO untuk membubarkan Muhammadiyah. Saya tidak mau meneruskan. Di Muhammadiyah banyak yang pintar, banyak yang doktor, banyak yang profesor. Mari kita biarkan saja. Tapi saya tidak mungkin membiarkan kalau sampai dibubar. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.